Saya itu punya guru, napodame toka, kami ceramah aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya. Yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia. Biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja. Tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dia mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya. Engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan. Nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare. Siya kami tata tu kolino likulli syai'in hasabi wasabi mati baina sitina wasabain. Antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, tapi palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan Pak Ustaz kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu. Di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, peko carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala Pak angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1, itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi min lodong, nah sebab di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terbuka juga di situ.
Iya komeki milodong iya rota gunakan. Iya tapura mas sampai jam magharibi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu. Sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu namanya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya, itu 6 malam, tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha. Maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipasuru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat karena dia mau khutbah Jumat. Kan gitu. Apalagi mau cara melebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Itu. Cuma saya diajarkan sama guru tak ini di dalam tirakat. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, itu kalau sudah sampai 1 kali itu ditelan, kita menelan, mengembak. Jadi dibaca 7 kali. Orang kalau lapar sekali tidak ada makanan cukup pakai itu, insya Allah tidak lapar itu. Itu kuncinya. Dan tidak banyak tidur. Biar tidurnya hanya 2 jam, itu sudah tidak ini. Tubuh juga itu fit, tidak terpengaruh dengan kondisi berat. Kau nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi saya kasih tahu ini itu kuncinya. Itulah ilmunya ulama. Jadi dia tidak minum vitamin. Tidak makan vitamin, tidak minum vitamin. Suplai makanan tidak dia minum. Cukup pakai itu. Surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dan kalau ada orang mengamalkan ini tidak akan pernah berada pada posisi rendah. Selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah. Kayaknya anak-anak yang sekolah suruh baca itu Pak Bu. Kong kalau terima jamaah masih mah honor ki baca itu. Masih anak buah di perusahaan baca itu. Amalkan terus itu. Karena Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat. Karena itu surah memang dihadiahkan langsung untuk Rasulullah. Itu saya kasih tahu.
Itu kuncinya Pak. Itu surah Al-Insyirah itu luar biasa kalau kita mau pakai. Lam Nasr. Nah, sebenarnya kan surah di dalam Al-Quran itu ada surah-surah tertentu memang. Kami tahu itu surah tertentu. Kanjai baca. Bagus diamalkan. Jadi itu kuncinya kalau kita mau mengamalkan surah, termasuk surah Al-Kautsar. Surah yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Bahkan, tapi ini bukan untuk anak-anak, ini untuk orang umur 40-an ke atas lah. Utamanya penceramah, amalkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 41 kali sebelum tidur. Tapi itulah doa terakhir, bacaan terakhir. Tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 41 kali pada saat sudah baring, dan tidak ada bacaan sesudahnya. Jangan lebih, jangan kurang, 41 kali. Pas bangun, jangan bangkit dari tempat tidur, masih dalam keadaan baring, baca itu 41 kali. Istiqomahkan 40 hari. Istiqomahkan. Cuma kalau pernah lupa satu kali, itu diulang lagi dari satu. Start lagi nol. Jadi itu susahnya kalau amalan itu. Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada juga ulama kita mengatakan cukup la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 41 kali. Pas sebelum tidur. Kalau pas bangun jangan langsung berdiri. Langsung jangan duduk. Langsung dalam keadaan baring baca itu 41 kali baru tinggalkan tempat tidur. Itu ilmu kasyaf. Itu ilmu kasyaf. Jadi cuma jangan heran kalau bisa mendengarkan ada suara-suara lain. Jadi biasa kayak batu itu kita dengar ada suara dari situ. Dari makanan ada pohon biasa kita dengar ada suara kayak zikir. Makanya dari situlah ulama tahu ya sikirina batu ya sikirina, karena dari situ. Orang kalau mau ziarah ke makamnya para ulama, dia bisa tahu kalau ruhnya itu ada karena dia pakai ilmu itu. Itu saya kasih ini ilmu khusus. Tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang lain. Cukup itu. Saya bilang umur 40 ke atas bisa amalkan itu. Itu ilmu kasyaf. Kalau mau dikasih ilmu tembus, pakai itu Pak. Tidak susah itu. Yang penting kita istiqomah mengamalkan. Cuma begitu, jangan khawatir, jangan takut kalau misalnya lewat kemudian ada suara-suara kita dengar. Jangan. Makanya ada beberapa ulama kita itu sambil duduk dia mengatakan syekh ini datang. Itu sebenarnya dipakai. Karena ruhnya orang-orang alim itu, para waliullah itu tidak mati di sisi Allah, bisa bersilaturahmi. Karena Allah kayak yang bilang, sesungguhnya mereka itu tidak mati, bahkan dia hidup dan bisa memberi rezeki. Ini yang jarang orang mau kaji. Dianggap orang kalau sudah mati selesai. Padahal Allah yang mengatakan, bal ahya, dia itu hidup, bukan mati Pak. Ya, terus terang, ada di makam-makam para wali di sini, makam ulama kita khas, datangi kuburannya. Yang paling bagus itu malam Jumat. Mestinya tim tasbih ini juga rajin ziarah, tapi datang malam Jumat. Jam-jam 11 malam ke kubur. Nanti menjelang subuh baru pulang. Iya. Dan itulah sunnah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau orang mengatakan ikuti Nabi, maka ikuti itu. Saya sering mengatakan Pak Bu, Nabi coba periksa dalil. Nabi ziarah kapan? Itu di malam Jumat. Malam. Dan itu setiap malam Jumat, Nabi itu disuruh datang ke makam. Dan datangnya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru pulang. Kenapa? Ada hadisnya.
setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itu keistimewaannya malam Jumat, Pak. Cuma ya di tomat-tomat tuh na pitau ki di Jumat tuh. Kan selalu bilang gitu. Ya di Jumat ki. Antul ke jok-jok kah? Kan begitu. Bahkan sekarang saya lihat di Facebook tren malam Jumat lagi nih, malam ibadah dengan istri. Saya bilang ini juga ini masalah ini. Itu ya. Begitu. Padahal kalau mau berhubungan dengan keluarga yang paling bagus itu sesudah duhur. Iya. Kalau sudah duhur itu luar biasa, Pak. Kalau bisa melahirkan anak pasti cinta agama. Ya komeki jaji ngapa kepala korang pura loro taki boy. Iya. Atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Tapi ada yang paling bagus. Kalau kita buka di kitab Ihya Ulumuddin, saya sering baca itu di kitab Ihya Ulumuddin. Kalau puasa sunnah atau puasa di Ramadan, pas selesai buka puasa langsung berhubungan. Minum air putih langsung berhubungan. Itu bisa menjadi wali Allah. Itu kuncinya. Kalau bilang terlambat gampang, bikin lagi toh. Kode naga melo jaji atau Pak Bene bapak nah. Itu. Iya. Itu kuncinya. Kenapa duhur, Pak Bu? Ada kan hadis Nabi, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Gorota Profesor Dr. Quraisy Shihab waktu nabo timpar gorota Profesor Dr. Arifuddin ya mirona podangi. Ya komeko jajia ngawija-wija pak kepala korang ahli agama cinta ilmu pura loro maki buai. Itu Prof. Quraisy Shihab amanahkan itu. Aga nasa Pak Prof. Arifuddin. Wah dia apa natuli? Dia apa nasang? Madar pura subuh siba pura loro. Ya ko loro mapakulia kak. Ya ko subuh mapengajian nggak? Maka dia guru tadi tuh natuli mapengajian ko. itu ilmunya ulama di situ. Jadi saya kasih tahu Pak, itu kunci tempat yang paling bagus. 2 waktu itu. Kalau mampu, kalau tidak mampu ya tidak masalah. Itu. Tapi kalau mau cari yang paling bagus itu tadi di Ramadan setelah buka puasa berhubungan. Cuma cek dek miwat tunna Pak, meni masa pajak mengeribi. Tapi kalau bisa lahir anak istri hamil karena hubungan itu hanya air putih di bulan Ramadan, itu luar biasa Pak. Itu orang pilihan itu. Ini saya kasih ilmunya kalau anak muda, yang masih muda-muda lah. Kalau orang tua ya sabar nih. Iya. Kemudian itu tadi ilmu kasyaf ya. Jadi mega tuh jalurnya ya sangnya Pak disang ilmu kasyaf. Ada. Orang banyak puasa juga. Ya kau kata magala mah puasa suruh banyak dia puasa sunnah. Orang yang banyak puasa sunnah itu juga dipertajam kalbunya. Iya. Apalagi kau laksanakan puasa Daud, woi makanya ada. Tapi jangan puasa hanya karena ingin sehat. Itu juga jadi masalah. Mega tahu makoko mah puasa nasabak diet. Puasanya hanya karena diet. Puasanya hanya sehat, jangan. Sholatnya juga supaya sehat. Saya sering dulu cara makan itu. Maka dia kata bereki ya kalimai mako gunane dalam dunia kesehatan. Itu penting, itu hikmahnya sholat. Pak nanya roman caji pokok manci masalah tu matu. Ya nang kepacara yang mana maruna lapalat tu matu pekoni. Ya koroko ki aku gunane. Nah peruntuk matu teh olahraga yang lebih bagus daripada sholat, tinggalkan sholat. Ya bahayana. Siapa tahu yoga nanti lebih bagus daripada sholat, maka nanti lebih baik yoga daripada sholat karena tujuannya sholatnya kesehatan. Itu yang bahaya. Jadi sholat itu tetap sholat, cuma ada hikmahnya ya itu hadiah, itu saja. No? Jadi makanya saya wasiatkan pakajaki sampai jata. Satu sholat sunnah yang selalu saya katakan bukan sholat malam, bukan sholat duha. Bukan sholat hajat. Satu sholat yang istimewa itu sholat witir. Melebihi dari semua sholat yang ada.
Nah sebab dia kagak pak sempaja najami pun Allah Ta'ala menjadi waliullah kecuali witir. Komeki mencaji wali, witir iki. Itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan ahli tahajud, ahli witir. Ya, makanya kan Nabi mengatakan siapa yang mau menjadi kekasih Allah maka berwitir. Makanya maka datu Nabi tokoh hadis siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak tahajud bukan golongan kami, tidak. Dia mengatakan siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Kemudian Nabi mengatakan janganlah engkau tidak berwitir walau rakaatan, walau hanya satu rakaat. Aja lalu nade witir jadi kupura nih mas sempajang ambil ini nanti di awal tahun misalnya ya tapura nama sempajang ngisa ambil tiri memang nih ya pura ni masa pejang isa asam pejang sunah isa ki pura ki masa pejang sunah isa awitiri memeni maka dah me apa kak tahajud silahkan tidak masalah bangun tengah malam sholat tahajud tapi jangan witir lagi karena Rasulullah mengatakan la witrani illa billail, tidak boleh orang dua kali berwitir dalam satu malam. Jeta pura nama sampajat witiri ko pura isa aja nata witiri ko matahajud ke. Ada mengatakan kan sholat witir ustaz penutup. Tidak ada misolat. Siapa yang bilang? Itu kadang orang mengatakan tidak ada misolat sesudah witir. Ada. Yang tidak boleh itu sholat maghrib kemudian witir. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Masih ada sholat isanya. Nanti selesai isya baru witir. Jadi witir itu bukan penutup semua sholat, tapi penutup sholat fardu. Ini penting. Makanya Abu Hurairah itu berwitir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Makanya dia ditanya, kapan kau witir? Saya witir sesudah sholat isya Rasulullah. Nabi mengatakan, la witrani illa fillail. Tidak boleh dua kali berwitir. Makanya Abu Hurairah mengatakan na'am ya Rasulullah. Jadi dia sudah paham, kami tidak berwitir. Makanya tuh Abu Bakar sebelum matinro masih sampai tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matinro masih sampai jam nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah, penapodang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur.